Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Kita kembali dalam perenungan harian Pekan Keluarga GKP, di mana hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 18 ayat pertama sampai 10, di mana perikop yang kita baca dimulai dengan sebuah pertanyaan yang dilontarkan para murid kepada Tuhan Yesus tentang siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Pertanyaan yang sifatnya kompetitif dan penuh persaingan. Pertanyaan yang mau mengungkap siapa subjek, orang, person yang terbesar dalam kerajaan sorga, khususnya di antara mereka para murid. Tetapi dalam menjawab pertanyaan para murid, Tuhan Yesus justru menjawabnya pertama-tama dengan memanggil seorang anak kecil dan mengatakan bahwa sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Mengapa anak kecil dan mengapa Tuhan Yesus menganalogikannya dengan memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka? Pertama-tama Bapak Ibu, orang memandang secara umum anak kecil sebelah mata. Mereka belum berpengalaman, mereka tidak punya potensi yang bisa membantu orang dewasa. Anak kecil dipandang tidak punya hal yang lebih dibandingkan orang dewasa. Kecenderungan juga yang muncul dalam sikap kompetisi, meremehkan orang lain, memandang orang lain rendah. Dan itulah yang mau dipatahkan oleh Tuhan Yesus, bahwa perihal tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga justru adalah perihal mereka yang dipandang kecil, dipandang sebelah mata oleh dunia. Sebab ketika orang dipandang sebelah mata, maka dia tidak memiliki kesombongan dan keangkuhan diri. Berbeda dengan mereka yang memandang sebelah mata orang lain, pasti ada sisi keangkuhan dan kesombongan diri. Maka inilah yang perlu untuk kita perhatikan, supaya kita tidak menjadi pengikut Kristus yang angkuh dan sombong, bahkan memiliki sifat kompetitif, menjatuhkan orang lain, memandang sebelah mata orang lain, dan yang lainnya. Kita minta diajak untuk menjadi seperti seorang anak kecil yang rendah hati, yang mau terus diajar dan tidak memiliki keangkuhan dan kesombongan diri. Yang kedua, firman Tuhan mau mengingatkan kita kembali Bapak Ibu, bahwa anak kecil menjadi sosok yang perlu untuk kita bawa di dalam kehidupan beriman kita. Sebab anak-anak kecil itu juga digambarkan membutuhkan topangan dan juga bantuan orang-orang yang lebih dewasa. Dan penggambaran tentang anak kecil ini juga yang menjadi dasar tentang keimanan kita, bahwa diri kita pun sebagai manusia layaknya anak kecil butuh topangan, yakni topangan Allah. Maka kita sebagai orang yang dapat menopang, kita diminta untuk menopang anak-anak kita, bukan justru menyesatkan mereka. Dan disitulah kita belajar dari seorang anak kecil yang memang mereka membutuhkan topangan, tetapi dalam keseharian mungkin saja anak-anak kita tidak terus-menerus meminta dan merengek untuk ditopang. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dengan jawaban Tuhan Yesus,
anak kecil yang ditaruh di tengah-tengah mereka dalam menjawab siapa yang terbesar, maka kita juga mau disadarkan bahwa Tuhan berkenan kepada orang-orang yang terkecil dan tidak dipandang dunia, namun tulus dan setia, mau untuk dibentuk oleh Tuhan. Maka kita tidak perlu berupaya untuk menjadi yang terbesar, tetapi berupayalah untuk menjadi seorang yang tulus dan setia, serta mau memberi diri untuk dibentuk oleh Tuhan, sama seperti anak kecil yang terus mau diajar dan dibentuk dalam kehidupan mereka. Selamat menjalani kehidupan kita dengan terus berpegang kepada firman Tuhan. Dan ingatlah, kita mesti setia dan tulus dalam mengasihi Tuhan, tidak pamrih, bahkan memiliki keangkuhan diri. Tuhan memberkati kita. Amin.